Aku bukan mandul. Bukan aku yang tak bisa memberi keturunan. Bertahun-tahun aku dihina, dituduh, dipaksa menanggung semua salah. Tapi lihatlah sekarang, aku menggendong putri kecilku di pelukan. Sementara kalian yang dulu menginjak-injakku masih menunggu, masih berharap. Inilah keadilan Allah yang benar akan tetap tegak meski lama tertutup fitnah. Selamat malam, kembali lagi di Suara Kepala. Malam ini kita akan mendengar sebuah kisah yang datang dari seorang perempuan. Kisah rumah tangga, penuh luka, air mata, sekaligus pelajaran hidup. Mari kita dengarkan, inilah suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi cerita hidup saya. Bukan untuk mengumbar aib, tapi sebagai pelajaran bagi siapa saja yang mendengarkan. Kisah saya bermula dari sebuah rumah tangga yang saya kira akan membawa kebahagiaan. Saya menikah muda, penuh harap, penuh doa. 8 tahun saya jalani rumah tangga itu. 8 tahun pula saya menunggu anugerah terbesar dalam hidup seorang istri, seorang anak. Namun semakin lama menunggu, semakin berat beban yang saya pikul. Karena setiap kali keluarga besar menyinggung soal anak, yang dituding hanya saya. Saya disebut mandul, saya disebut perempuan cacat, saya disebut tak berguna. Padahal saya sudah berkali-kali periksa. Dokter bilang saya sehat, tidak ada masalah. Hanya saja saat saya meminta suami saya ikut periksa, dia menolak dengan marah. Dia bilang saya lancang, menuduh dia mandul. Padahal saya hanya ingin mencari kejelasan bersama. Tapi bukan itu yang saya dapatkan. Yang saya terima justru hinaan dari suami saya sendiri dan dari mertuaku yang selalu menatapku seperti sampah. Setiap hari saya dijatuhkan dengan kata-kata, perempuan ini tak bisa memberi keturunan, untuk apa dipertahankan? Mertuaku bahkan menyebarkan aibku ke tetangga, berkata bahwa aku tak mampu jadi seorang ibu. Sampai akhirnya dia menyuruh anak lelakinya untuk menikah lagi. Ya, poligami. Saya menolak, bukan karena benci, tapi karena hati saya sudah terlalu penuh luka. Saya tidak sanggup berbagi kasih dengan perempuan lain. Saya memilih pergi. Saya memilih bercerai, meski hati saya hancur. Hari-hari setelah perceraian adalah hari-hari tergelap dalam hidup saya. Saya merasa gagal. Saya merasa tak ada artinya lagi hidup di dunia ini. Namun Allah masih sayang pada saya. Dia mempertemukan saya dengan seorang lelaki yang tak pernah menuntut apa-apa, yang menerima saya apa adanya, yang mencintai saya tanpa syarat. Dan tak lama setelah kami menikah, saya mengandung. Air mata saya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena syukur. Bertahun-tahun saya dihina, disebut mandul, disebut cacat, dan kini rahim saya menjadi tempat tumbuhnya seorang malaikat kecil. Seorang putri cantik yang kini menjadi cahaya hidup saya. Sementara itu, mantan suami saya yang dulu begitu sombong, yang dulu menolak periksa, hingga kini belum juga memiliki anak. Dengan istri barunya, ia masih menunggu. Dan mertuaku yang dulu lantang menghina, kini bungkam dalam gunjingan tetangga. Saya tidak pernah mendoakan yang buruk, tapi begitulah hidup. Allah Maha Adil. Dia membolak-balikan keadaan dengan cara yang tak pernah kita duga. Sahabat Suara Kepala, begitulah kisah yang baru saja kita dengar. Tentang seorang perempuan yang sabarnya diuji, tentang fitnah yang akhirnya terbalik, dan tentang doa yang akhirnya dikabulkan. Semoga kita belajar, jangan pernah melemparkan kesalahan pada satu pihak saja. Jangan pernah menghina seseorang atas takdir yang belum tentu miliknya. Karena apa yang hari ini kita hina, bisa saja besok menjadi ujian kita sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
Selamat malam dan tetaplah menjaga suara di dalam kepala Anda.